Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Nur Aryani dengan NPM 073825111022. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi teknik pertambangan di Universitas Khairun Ternate. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi geologi. Jadi, ada 5 materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada tektonik lempeng, yang kedua ada geologi struktur, yang ketiga ada jenis dan fungsi alat, yang keempat ada stratigrafi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah peta. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi lempengan-lempengan kaku yang bergerak perlahan di atas mantel astenosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliar tahun lalu dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun didorong oleh arus konveksi mantel. Lempengan ini mencangkup kerak benua dan samudra dengan ketebalan rata-rata 75 hingga 120 km. Penyebab dan pergerakan utama yaitu pergerakan disebabkan oleh runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas, serta dorongan dari punggung tengah samudra. Interaksi antara lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transmorf. Dampak utamanya fenomena seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan palung samudra timbul dari gesekan lempeng, seperti cincin api Pasifik. Di Indonesia, tabrakan lempeng Indo-Australia dan Eurasi menyebabkan aktivitas tektonik tinggi. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat dari gaya tektonik, menghasilkan fitur seperti lipatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spesial antara struktur batuan untuk memahami sejarah deformasi dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk identifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Jenis struktur utama ada lipatan, yaitu deformasi plastis seperti antiklin, cembung ke atas, dan sinkline atau cekung ke atas, terbentuk dari tekanan kompresi. Terus ada sesar, patahan rapuh dan pergerakan termaksud sesar normal atau ekstensional, reverse dan thrust atau kompresi, dan strike slip atau geser horizontal. Terus ada joint atau celah, yaitu faktor tanpa pergeseran signifikan sering memengaruhi permeabilitas batuan. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu fungsi alat geologi. Yang pertama ada palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecahkan batuan agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. Terus ada GPS. GPS menentukan koordinat lokasi tepat, latitude, longitude, elevasi di lapangan, mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan rute survei. Terus ada kompas geologi. Kompas geologi seperti Bruton mengukur arah strike dan dip, kemiringan lapisan batuan, serta orientasi foliasi atau rekahan struktural. Papan LJK. Kita akan lanjut pada materi keempat, yaitu stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antara lapis, serta sejarah pembentukannya untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi. Litostratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan, biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara kronostratigrafi menentukan umur absolut melalui isotop atau magnetostratigrafi. Sekuens stratigrafi menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama ada prinsip superposisi, menyatakan lapisan lebih mudah daripada lapisan bawah. Yang kedua ada prinsip horizontalitas, asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awal. Dan yang ketiga adalah prinsip kontinuitas lateral dan hubungan potong-memotong membantu korelasi lapisan antara daerah serta urutan deformasi. Kita lanjut pada materi kelima atau yang terakhir, yaitu peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran batuan, umur, struktur, serta potensi sumber daya mineral dan energi. Fungsi utamanya yaitu peta geologi berperan dalam eksplorasi mineral,
perencanaan tambang, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Sekian dari presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.